Akhir-akhir ini di kota New York begitu marak penculikan anak remaja. Pernahkah kalian mendengar kabar penculikan di daerah kalian? Tapi penculikan kali ini berbeda. Ada satu anak yang akan dieksekusi oleh penculik, namun dia bisa selamat berkat bantuan dari anak-anak korban penculikan yang sudah meninggal. Melalui sebuah telepon, mereka berkomunikasi dan arwah-arwah itu membantu pria pemberani ini. Bagaimanakah ceritanya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Alkisah dimulai dari kedua kakak beradik ini, yang bernama Bernard sebagai kakaknya dan Susie nama adiknya. Mereka ini adalah sepasang anak broken home. Di sekolah si Bernard ini selalu dikejar 3 orang pembuli. Setelah bel berbunyi, dia langsung bersembunyi di toilet sekolah. Baginya itu adalah tempat yang aman untuk bersembunyi, tapi nyatanya tidak. Untungnya salah satu temannya yang mengakhir baku hantam berkunjung ke toilet yang baru saja berhasil mengalahkan lawannya yang dimana ukurannya 2 kali lebih besar darinya. Namanya Robin Arlano. Atmosfer tiba-tiba berubah menjadi hening saat pembuli itu melihat tangan Robin bersimbah darah dari lawannya tadi. Sementara itu, adiknya Susi dipanggil ke ruangan Capsek untuk bertemu 2 orang pak polisi. Ini bukan tentang kenakalan remaja. Adiknya ini memiliki sesuatu yang spesial. 2 hari yang lalu, dia bermimpi bahwa pemain baseball bernama Bruce Yamada diculik. Dengan mimpi yang sangat detail, polisi berharap bisa menemukan petunjuk pelaku dari Susi. Memang ketika dia bermimpi, semua tentang mimpinya 90% bakal terjadi. Di pagi hari yang cerah ini, Susi harus menerima amukan emosi dari bapaknya. Dikarenakan polisi datang ke kantor bapaknya dan bertanya tentang anaknya. Dia merasa tidak nyaman. Bapaknya seorang pemabuk berat, temperamental, dan tidak suka kebisingan. Hal ini bermula ketika istrinya mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, hidupnya menjadi hancur. Istrinya memang memiliki bakat yang sama seperti Susi. Oleh karena itu, bapaknya tidak ingin Susi menjadi depresi hanya karena tekanan yang diterimanya melalui mimpi. Bapaknya berjanji jika dia membicarakan mimpinya, maka bukan hanya itu saja yang didapat, dan mengingatkan pada Susi bahwa mimpi hanyalah mimpi, bukan menjadi kenyataan. Di hari berikutnya, 2 polisi datang kembali ke rumah Susi. Bapaknya yang membuka pintu terlihat sedang menahan emosi, mengira bahwa anaknya telah berbuat kesalahan. Tapi nyatanya bukan. Polisi datang ke sana justru ingin mendapatkan petunjuk baru dari Susi. Sebab Robin Arlano telah diculik semalam. Dari semua pertanyaan polisi, Susi hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Tawakan Robin penjaga Bernard diculik, tentu saja ini menjadi hari yang indah bagi 3 orang pembuli itu. Bagikan Wonder Woman, adiknya yang tak terima kakaknya dikeroyok, langsung mengambil batu dan berhasil membuat satu lawannya kenok. Hari itu adalah hari Jumat. Dikarenakan mereka anak broken home, biasanya Susi tidur di rumah tantenya, dan Bernard tetap tinggal di rumah bapaknya. Menuju perjalanan pulang, seseorang berbaju hitam sedang membawa belanjaan dan terjatuh di depan Bernard. Tentu saja sebagai anak yang masih polos, jika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, pasti banyak dari kita akan membantu orang itu. Tapi, nyatanya, sebuah cairan disemprotkan ke dalam mulutnya saat akan berteriak, dan cairan yang dimasukkan tadi adalah obat bius semprot. Apa yang tertera dalam mimpi Susi ternyata benar. Sesudah melakukan aksinya, Mamang maling orang itu melepaskan balon hitam. Balon-balon itu digunakan untuk menyamarkan aksinya. Saat di rumah ibunya, Susi mendapat kabar bahwa abangnya dari tadi belum sampai di rumah. Mendengar kabar buruk itu, dia bergegas ke rumah bapaknya dan sudah melihat banyak polisi sedang berkumpul. Dia berdoa pada Tuhannya. Semoga di tidurnya kali ini, Susi mendapat petunjuk dari mimpinya. Kembali pada Bernard, dia disekap di dalam ruangan bawah tanah. Di ruangan itu hanya ada satu kasur, satu toilet, satu telepon rusak, dan sebuah ventilasi kaca yang tertutup rapat. Jadi, meskipun dia berteriak sampai tenggorokannya kering, suaranya sama sekali tidak terdengar keluar. Mamang bertopeng alias penculik ini pernah bilang, jangan sekali-kali mengangkat telepon itu. Telepon itu memang sudah rusak, kabelnya juga sudah diputus. Terkadang, telepon itu berbunyi, dan saat diangkat, tidak ada suara di dalamnya. Dan kejadian itu sering terjadi. Telepon itu pun beneran berdering. Untuk pertama kalinya berdering, tapi tidak ada yang menjawab. Telepon itu kembali berdering, sehingga mengkagetkan Bernard yang sedang tertidur. Mengangkat dan menjawabnya, terdengar suara laki-laki serak-serak basah memanggil namanya. Tentu saja ini membuat dia terkejut dan terheran-heran. Telepon itu kembali berdering. Namun kali ini, karena takutnya, dia mematikannya. Telepon itu berdering kembali. Bedanya, yang ini deringannya tidak berhenti, seolah-olah mengajak Bernard untuk berinteraksi. Saat diangkat, suara laki-laki terdengar. Tapi ketika ditanya namanya, dia sama sekali tidak tahu. Penelpon itu hanya memberikan petunjuk bahwa dia hampir saja dikalahkan dalam permainan baseball. Sedikit mengingat kata itu, rupanya dia adalah Bruce Yamada. Bruce Yamada adalah keturunan Cina, tapi kedua orang tuanya memilih pindah ke Amerika dan mengganti kewarganegaraannya. Di dalam telepon itu, dia berpesan, lorong lantai menuju toilet sedikit rapuh, kau bisa menggali lubang di sana untuk menjebak mamang jahat itu jikalau dia ingin memeriksa toilet. Pesan hanya itu saja yang disampaikan, dan Bernard melakukannya. Di pagi hari, saat si mamang bertopeng turun ke bawah sambil membawa makanan dan soda untuk disantap, dia bilang kalau makanan ini aman dan dia pergi begitu saja tanpa mengunci pintunya.
Sekali lagi, dia pergi tanpa mengunci pintunya. Tentu saja ini adalah peluang emas untuk melarikan diri. Tapi saat Bernard akan membuka pintunya, kali ini penelpon kedua datang. Suaranya sangat berbeda dari penelpon pertama. Pesan kali ini cukup berbeda dari sebelumnya. Dia bilang, jangan naik ke tangga, itu adalah jebakan. Jika kau naik, maka kau akan melihatnya sedang duduk sambil menunggu kehadiranmu. Jika kau terlihat, maka dia akan menyiksamu sampai kau pingsan dan terbangun lagi karena rasa sakit cambukan yang terus berlanjut. Dia tidak akan berhenti sampai napasmu benar-benar tidak ada. Jika kalian dalam posisi ini, apakah kalian langsung percaya begitu saja? Aku rasa juga tidak. Begitu pula dengan Bernard. Dia perlahan membuka pintu dan menaiki tangga satu persatu. Di anak tangga terakhir, dia berhenti. Dan benar saja, Mamang itu sudah siap menanti kehadiran Bernard dengan duduk santai memegang gesper tebal. Daripada dilibas sampai keok, mending makan. Itu adalah pilihan yang tepat. Telepon kembali berdering. Masih dengan suara yang sama, ternyata dia adalah Billy si pengantar koran. Katanya, ada kabel yang terselip di antara lantai dan dinding yang sengaja dibuatnya. Billy mau Bernard menggunakan tali itu untuk melepas besi yang ada di ventilasi. Botol itu yang mengarahkannya ke sana. Mungkin maksudnya adalah menarik lapisan besi itu dengan tali, kemudian memecahkan kacanya sebagai lapisan terakhir. Dengan begitu, saat berteriak, orang lain akan mendengar suaranya dan mencari dari mana sumbernya. Tapi yang dilakukannya mengkaitkan tali itu ke besi dan meraih engsel jendela agar bisa terbuka. Nyatanya, lapisan besi itu harus copot, tak tahan menahan bobot Bernard. Mamang bertopeng itu kembali datang mengunjungi Bernard. Kali ini kondisi hatinya sedang buruk. Tadinya, makanan yang dibawanya itu akan diberikan untuk Bernard. Tapi, setelah dia tahu bahwa si Bernard ini menyamarkan namanya, Mamang itu membuang hidangan lezat dan bergizi ke lantai. Mamang itu pergi dan menutup pintunya, namun kali keduanya dia tidak menguncinya. Saat Bernard tahu pintunya tidak terkunci, dia segera memastikan apakah pintu itu benar-benar tidak terkunci. Kemudian, telepon berdering. Sayangnya, itu cuma miss call. Dia mengira miss call itu adalah panggilan terakhir. Menunggu dan menunggu hingga malam tiba, telepon tidak berdering. Gabut sambil menunggu telepon, Bernard iseng-iseng menyentar setiap sudut ruangan. Kali ini, telepon datang dari orang yang tidak dikenali. Cukup banyak informasi yang didapatkan darinya. Biasanya semua korban dari si Mamang ini berakhir tidak beruntung. Tapi hingga saat ini, si Bernard belum juga dieksekusi. Ternyata, dia mempunyai alasan yang bagus. Jadi, Mamang itu ingin bermain-main dengannya dengan trik yang sama seperti korban yang lainnya. Tapi kelihatannya si Bernard ini tidak mengikuti permainan si Mamang. Sehingga si Mamang tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya. Tahap itu adalah hal yang disukai si Mamang. Nama gamenya adalah anak nakal. Jadi, jika korban si Mamang bertopeng adalah anak yang tidak bisa diatur, melawan, dan pemberontak, melalui gamenya, anak itu akan terjebak sendiri dari jebakan yang dibuatnya. Jebakannya itu seperti pintu yang tidak sengaja dikunci. Bagi anak yang tidak bisa diatur, tentu dia akan membuka dan mencoba kabur. Sementara itu, si Mamang sudah bersiap-siap menunggu mangsanya di lantai 2. Kemudian penelpon yang tidak tahu namanya ini bilang kalau di pintu akhir ada kunci gembok dengan kombinasi. Kunci itu diambil dari sepedanya. Awalnya, dia tidak tahu kombinasinya. Oleh karena itu, dia menulisnya di tembok sebelah kanan. Ini adalah peluang besar bagi Bernard untuk keluar dari penjara ini. Diberitahukan bahwa si Mamang ini sedang tertidur pulas. Jadi, ini waktu yang tepat untuk memanfaatkan peluang ini katanya. Memberanikan diri naik ke atas dan secara perlahan membuka pintu. Dan benar saja, si Mamang sedang tertidur pulas dalam keadaan posisi duduk. Di pintu keluar ada sebuah kunci kombinasi tergantung sesuai apa katanya. Bernard pun berhasil keluar. Sayangnya aksinya kali ini kurang beruntung. Dia tertangkap. Disinilah keistimewaan adik perempuannya diperlihatkan. Bermimpi tentang suatu peristiwa di mana ada Vance Hopper, laki-laki gondrong yang terkenal nakal di kota itu. Saat Hopper masuk ke dalam mobil polisi, Susie ikut di dalamnya. Namun sayangnya di dalam mimpinya, dia kena mute. Sampai di tempat misterius, Hopper mengatakan bahwa ini adalah tempatnya. Rumahnya memiliki tanda-tanda seperti pohon yang mati, rumah dengan bahan batu bata merah, dan bernomor 7741. Kembali pada Bernard, saat sedang berkomunikasi dengan Hopper, dia bilang kalau di depan toilet, Hopper pernah merusak temboknya, dan itu tembus ke lemari pendingin. Kau bisa mencobanya, tapi tetap berhati-hati. Tapi, nyatanya setelah Bernard berhasil melubangi lemari itu, kondisi lemari pendingin daging itu terkunci dari luar. Kali ini, Bernard sudah frustasi. Setelah Susie adiknya dapat gambaran dari mimpinya, di hujan yang deras dia berkeliling mencari petunjuk. Dia dikejutkan dengan sosok laki-laki dengan penuh lebam berbaris di depannya. Ternyata, makhluk astral itu tadi rupanya ingin memberi petunjuk. Tepat di mana Susi jatuh, dia melihat sebuah rumah yang sangat mirip dengan mimpinya. Sebuah fakta terungkap. Nyatanya, Mamang bertopeng itu punya adik yang bernama
adiknya Mamang bertopeng. Dia seringkali mendengar sesuatu yang tidak lazim bersumber dari ruang bawah tanah. Untuk menghilangkan rasa penasaran, adiknya si Mamang bertopeng pun membuka pintu akses ke ruang bawah tanah. Alangkah terkejutnya dia. Setelah membuka pintu masuk, dia melihat seorang anak yang sedang disandera. Mengetahui hal itu, tentu saja dia terkejut. Tapi umurnya tidak panjang. Si Mamang datang dan menancapkan sesuatu di kepalanya. Kembali pada Susi yang ligat menelepon polisi, langsung saja mendobrak dan menggeledah seisi rumah. Yang didapat bukan yang mereka cari, tapi sekumpulan gundukan tanah yang mencurigakan. Setelah Pak Polisi menganalisa, rupanya gundukan itu bisa jadi makam-makam korban dari si Mamang. Kita kembali lagi ke si Bernard yang akan dieksekusi si Mamang. Bagi si Mamang bertopeng, Bernard anak yang spesial. Oleh karena itu, dia memanggil anjingnya yang segede cacing besar Alaska untuk menjaga pintu. Barangkali, si Bernard berniat lari dari sana. Berlari ke arah toilet, jebakan yang dibuatnya ternyata berhasil. Si Mamang terperosok dan mengalami cedera kaki. Di sanalah akhir dari hidup si Mamang bertopeng. Dengan bermodal gagang telepon, akhirnya dia modar. Jadi semua saran dari korban-korban terdahulu adalah sebuah strategi jitu yang dibuat agar si Bernard selamat. Di saat polisi sedang sibuk mencari Bernard, dia tiba-tiba muncul dari seberang rumah. Ternyata, seberang rumah itu adalah tempat si Mamang menculik, dan rumah yang ada di mimpi Susi adalah tempat penguburan.